Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kayhan Ahnaf Fiskullah, NIM 1903138 dari Pendidikan Fisika B, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya memenuhi tugas Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono, SPD MPD. Yang akan kita bahas hari ini yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, apa sih ketatanegaraan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar, tujuan, dan alasan berdirinya negara Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 itu juga tercantum falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ketatanegaraan RI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memegang peranan penting karena di dalamnya tercantum arah pembentukan ketatanegaraan Republik Indonesia dan segala sistem pemerintahannya. Pada poin ini akan diuraikan bagaimana sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggara bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Operasionalisasi Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum, di mana Pancasila menjadi norma dasarnya. Pancasila sebagai dasar negara juga mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan keutuhannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap langkah dan tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintah harus selalu berpedoman pada Pancasila dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa lain. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dari manusia satu terhadap manusia lainnya. Dikarenakan Pancasila sebagai sumber nilai merupakan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari berbagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah dari tujuan dan suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan tujuan dari proses pembangunan. Untuk itu, segala aspek dalam pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila Pancasila dengan mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia.
Lalu ada arti pentingnya Pancasila dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan bersama, baik dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Ini berarti bahwa segenap golongan dan kekuatan yang ada di Indonesia ini sepakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan bingkai Pancasila. Selain itu, secara nyata, telah sering diakui adanya upaya-upaya untuk memecah belah NKRI, misalnya lewat pemberontakan Madiun 1948 maupun pengkhianatan G30 SPKI tahun 1965. Namun semuanya itu dapat digagalkan berkat kesepakatan segenap golongan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan keutuhan NKRI dengan landasan dasar dan ideologi Pancasila. Lalu yang terakhir adalah upaya mempertahankan dasar negara Pancasila. Mengapa Pancasila harus dipertahankan? Bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mempertahankan Pancasila? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita harus melihat kembali latar belakang digunakannya Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita menggunakan Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara Pancasila dapat memenuhi keinginan semua pihak. Dasar negara Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, dan adat istiadat atau kebudayaan. Dasar negara Pancasila sangat lengkap, berisikan sila-sila sesuai keinginan atau kebutuhan bangsa Indonesia, seperti kebutuhan akan kehidupan yang ketuhanan dan atau beragama, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi, dan kebutuhan akan keadilan sosial. Refleksi Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap diliputi dan diarahkan pada asas kerohanian negara seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.